Ya, baik. Sekarang saya sudah sama dua orang di sini. Kayaknya kalau yang ini sudah banyak yang kenal. Yang sana aja. Pakai itu. Kok mau pakai saya di sini supaya stabil suaramu toh? Ya, baik. Sekarang kita sudah sama dua orang di sini. Boleh perkenalan dulu? Ya. Don. Halo guys, perkenalkan nama saya Doni Rivaldo. Saya sudah semester 5 di kampus ini. Sudah semester 6 maksudnya. Dan saya mengambil jurusan teologi. Ya. Dan asal gereja dari GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Siap. Kau siap. Ya, yang di tengah tokoh utama di video ini. Selamat sore, siang, pagi, dan malam. Saya Rio Rocky Hermanus, biasa dipanggil Rio. Sekarang semester 8. Asal sinode dari Gereja Masei Injili di Timor. Ya. Mungkin. Kenapa? Singkat. Kenapa mungkin ini? Mungkin TM kayaknya. Ya. Mungkin ini perkenalan singkat. Oh, perkenalan singkatnya. Oh, oke. Ini kita mau belajar dari tulisannya kakak skripsi semester ini, toh Don? Wow. Dan sekarang ini ada Rio. Rio, kau tulis apa skripsimu? Oke, pertama sebenarnya pas kakak hubungi itu saya juga kerasa bagaimana, artinya kan ini kan baru perencanaan proposalan, baru mau masuk bab 2 dan ya rasa seperti apa, tapi mungkin harus berbagi, siapa tahu ada ide-ide masukan dari penonton maupun Hikna dan Doni. Konsentrasi di teologi agama-agama. Oke. Konsentrasi di teologi agama-agama dan skripsinya kaji pemikiran Paul Knitter dan Leslie Newbigin. Kalau sebelumnya kan mau Paul Knitter, tapi kan ada beberapa kakak di Pasar Sarjana yang sudah bahas Paul Knitter, dan supaya menjadi suatu yang baru ya saya juga tambah satu toko James Edward Leslie Newbigin. Oke. Ada yang judul utama apa yang judul apa? Judul utama Mutualitas Kristopraksis, Dialektika Model Mutualitas Paul F. Knitter dan Kristopraksis James Edward Leslie Newbigin sebagai dialog agama-agama terhadap masalah mutualitas dan Kristopraksis. Apa itu, Doni? Ini kalau saya dengar saya kayak mau mimisan. Kenapa harus itu? Ini mungkin saya pikir alasannya tidak sederhana harus ini atau dan apa itu? Sebenarnya kalau tanya alasan, pertama dari memang semester 3 ketika datang sini saya sudah senang baca toko itu. Dari ketika beberapa kakak yang dorong, terus tambah juga ada kakak yang Kak Denny misalnya harus saya sebut, Kak Iwan yang berdedikasi dan dorong kita untuk ikut kegiatan lintas iman. Dan saya kan berangkat dari daerah yang memang mayoritas Kristen. Tiba-tiba ketemu orang bercadar dan lain sebagainya, kerasa lain-lain tuh. Nah dari situlah kemudian saya bilang, masa antara Islam dan Kristen berbeda? Nah, saya rasa kayak ada sesuatu perbedaan. Tapi dari situ, dari kegiatan-kegiatan itu kemudian tergabung dalam komunitas lintas iman di Makassar. Dan saya bilang, kayaknya kita bisa bekerja sama deh. Tentu kemudian komunitas lintas iman saja bisa seperti itu. Bawa baksos ke panti asuhan dan lain sebagainya. Dan artinya asik ya. Secara baca-baca toko itu dan kemudian temu ini Paul Knitter, seorang teolog agama-agama. Ternyata ada 4 model. Model pertama itu model pemenuhan, penggantian, model pemenuhan, model mutualitas dan penerimaan. Kalau pemenuhan pergantian ini bahasa sederhananya dia bilang, menurut Paul Knitter ada orang Kristen yang ingin supaya semua agama itu harus masuk Kristen, kristenisasi lah. Jadi dia harus menggantikan semua doktrin-doktrin itu dengan ajaran Kristen. Atau itu ekstra eklesia mula salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu tipe orang Kristen seperti itu. Ada juga yang pemenuhan ini sama juga, hampir mirip-mirip dengan orang Kristen. Dia kalau di posisinya dia inklusif. Dan terakhir ini model mutualitas. Dia mengedepankan dialog 2 arah. Jadi saling berdialog, saling belajar dan lain sebagainya. Nah terakhir ini yang penerimaan, yang kemudian nanti dikembangkan oleh Jos Adi Prasetya, sejauh bacaan saya dia bilang perikoresis itu. Jadi kita harus menerima semua
di satu sisi kita harus melepaskan untuk berkreasi menurut kepercayaan masing-masing. Nah, menurut saya untuk skripsi ini yang menarik yang dikaji ini ya dialog model ketiga ini tentang mutualitas. Jadi kalau dari dasar katanya mutual, no? Timbal balik dua arah. Ya itu. Memang di kampung itu tidak pernah, jarang sekali lihat orang yang berjilbab. Kalau memang dia muslim, dia tidak pakai jilbab karena memang paham ada. Jadi ketika sampai saya kemudian melihat kayak takut-takut. Nah, itu yang buat saya harus mendalami itu, dan karena memang harus ilmiah, jadi saya yakin tokoh Paul Kniter itu yang kemudian akan menuntut. Nah, sebelum kita bahas tokoh motor, Ya. Doni, kau mau ada tanya dulu? Oh ya, kalau saya ini Kak, ini menarik ya, dari mulai dari pembahasan dari sepanjang ini Kak. Cuman saya jadi penasaran juga sebenarnya dari proposal yang Kakak sudah tulis ini, akan yang ingin Kakak capai dari apa yang Kakak sudah tulis ini apa sebenarnya dari pemikiran dari Paul Twitter ini, sehingga dari pemikirannya itu akan menghadirkan sesuatu yang apa, maksudnya yang bisa didedikasikan di skripsi nanti Kak. Itu pertanyaan yang paling saya takutkan. Oh ya? Ketika nanti saya bilangin kalau kaitnya konten dan kaitnya tanya apa yang ingin dicapai, saya harus jawab apa. Kenapa kau takut? Tidak, karena dalam pemikiran kan, ini kan saya cuma berandai-andai, jadi berandai-andai, ya. toko ini. Tapi ada yang. Jadi pertama itu makanya saya bilang relevansinya untuk konteks kemiskinan di NTT. Dari bagaimana agama-agama ini kan itu tidak lagi harus bertemu dan berdebat siapa itu Muhammad, siapa itu Brahma, siapa itu Yesus tuh. Paling enak kalau kita bertemu dan kemudian ini masalah kemiskinan seperti ini, kira-kira apa yang menjadi faktor kendala toh? Itu yang kemudian saya bilang kayaknya harus hasilkan suatu model dialog yang baru, makanya pakai dialektika itu. Jadi antara mutualitas dan kristopraksis itu ada dialog baru untuk bagaimana ini sebenarnya untuk kita sebagai orang Kristen yang harus menempatkan diri ketika bertemu dengan orang lain, caranya seperti ini. Ya, itu cuma berandai, tapi kan nanti di. Tidak apa-apa, karena pastikan kau juga masih proposal atau masih dalam penelitian. Ya tidak apa-apa, kita harus atau fair juga atau dia masih penelitian. Jadi memang apa yang dia bilang ini masih bersifat ya bisa dibilang sementara toh. Nah, sebelum lebih jauh ini Rio, penasaran Kak, ada enggak kultur shockmu di Makassar yang lebih banyak mayoritas Islam? Kayak karena kau terbiasa di daerah Kristen toh, tiba-tiba kau di Makassar yang begini, terasa enggak sih? Terasa sekali. Apa itu? Itu yang pertama, yang kasus bom bunuh diri di gereja. Kok apa itu? Iya, saya datang pas pertama itu. Iya, kasus 2021. Jadi satu kasus kayaknya pertengahan tahun. Kami datang sampai di sini Agustus. Jadi itu kayak masih rasa takut. Jadi pesan orang tua di kampung pas mau datang itu, ini pergi di daerah mayoritas di Makassar, jadi batasi diri untuk bergaul dengan orang. Jadi itu kayak rasa punya buat stroke ketakutan untuk bergaul dengan orang lain. Nah, sampai pada ketemu teman-teman yang memang bukan mau dibilang tapi bercanda dan lain sebagainya. Dalam pikiran tuh ini kayaknya dalam tanda kutip ini. Paham. Jadi itu yang kadang-kadang takut kalau ketemu. Gitu makanya siapa tahu mereka mau buat kejahatan pada saya dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan itu jadi alasanmu ya, mungkin ada enggak gara-gara perjumpaanmu itu jadi alasanmu lebih semangat kaji? Itu salah satu semangat untuk. Jadi dari hal itu yang kemudian mendorong saya untuk mencintai teologi agama-agama. Doni? Ini Kak, pas bicara tentang teologi agama-agama ini saya pas semester baru juga ini Kak, semester 6 ada belajar tentang teologi interkulturasi. Ya, interkultural. Nah, ini rupanya ini yang menariknya dari teologi ini Kak, dia ketika kita menjalin hubungan antara misalnya ini dari konteksnya skripsinya Kakak ini mengarahnya itu kan agama tetangganya kita. Nah, itu didasari oleh kesadarannya kita bahwa pasti ketika ada berdialektika itu ada ketegangan yang kayak istilahnya ini selisih paham, ini artinya beda pemahaman. Nah, itu yang memang akan kita jumpai ketika bertemu dengan mereka. Dan tetapi
interkultural ini mau memberikan kita suatu pemahaman bahwa bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada sesama kita ini, yang artinya saling berbagi pengalaman, saling berbagi pemahaman antara ajarannya kita ini, tetapi bukan untuk mencari tahu siapa yang lebih benar, siapa yang mana ajaran yang salah. Nah, ini menariknya itu Kak. Jadi kayak bisa dibilang bahwa interkultural ini memang membawa kita bahwa jangan menjadi Kristen yang tertutup sama saudara-saudara kita. Dan mungkin Kakak pernah dengar juga ini pemikirannya Paul Ricoeur juga, yang salah satunya bahwa mengatakan bahwa teologi yang mengabaikan budaya itu sama dengan teologi bunuh diri. Dan itu pernah Pak John Simon pernah bilang itu di kelas. Dia bilang, wah ini salah satu dengan kacamata kita yang sekarang ini, bahwa budaya ini tidak bisa terlepas juga dari kekristenan, dari sejarah perkembangannya. Dan dari arahnya Kakak ini yang teologi agama-agama ini, wah mungkin ini ada bisa memberi kecerahan juga di situ Kak. Artinya bisa memberikan penempatan bahwa kita tidak perlu membatasi diri untuk ini. Wah ini menarik ini Kak. Apalagi dari sharing-sharing ini mungkin bisa membawa kesimpulan nih. Baru 15 menit. Ini Rio. menarik betul. Ini Rio. Sudah banyak tulisan tentang dialog agama toh? Apa ya? Menurutmu tulisanmu nanti yang bikin beda, sesuatu hal yang menarik untuk kita baca dibanding tulisan-tulisan dialog agama lain apa? Iya. Ya, ini kau bayangkan ya, menurutmu apa? Kenapa ya dari sekian banyak tulisan dialog agama, apa yang menurutmu kayaknya harus ini sesuatu hal yang bagus, menarik, yang kayaknya ini Rio yang identik dengan tulisanmu nanti? Jadi jawabannya, saya akan melahirkan suatu model dialog yang baru. Sudah ada kepikiran itu? Dari konsep mutualitas dan kristopraksi. Jadi namanya yang sementara lagi dipikirkan. Para dosen pembimbing, dosen pembahas, artinya mereka juga setuju dengan. Saya pikir nanti saya akan dibantah pas waktu sempro kemarin, tapi mereka setuju. Artinya kalau memang mau melahirkan suatu dialog yang baru, makanya saya pakai metode dialektika, tesis, antitesis, dan antisintesis. Penguji memang siapa? Penguji kemarin Bunda dan Pahen, dan padahal Bunda itu tesisnya itu. Oh iya wah nanti itu itu. Kenapa harus dua nama ini Rio? Dari sekian banyak nama ini, kenapa harus dua nama ini? Dua nama ini. Iya. Kalau Paul Kniter memang saya buku yang saya baca hampir rabek-rabek, memang sudah saya senangi dari. Oke. Kalau yang satu ini nanti pas mau tulis seminar sinopsis itu harus saya temukan. Kau yang cari tahu sendiri atau ada kakak satu siapakah dosen yang kasih kenal kau, arahkan kau, cari ini bagus. Oh iya. Atau kau sendiri yang dapat cari referensinya? Sebenarnya kalau untuk Paul Kniter saya sudah ada bukunya, dan Kedo saya sudah ada bukunya, saya sudah baca pikirannya. Tapi ketika berdiskusi dengan ada salah seorang teman dan diarahkan bilang itu bisa saja Kak di dialektika. Itu bisa saja. Saya bilang, oh iya kalau begitu kita coba. Dan memang orang itu juga yang kemudian support, sebut nama tuh. Apa? Alfari yang. Oh iya. Saya pikir saya tadi ayangmu. Tidak. Dia tidak dia menggeluti tentang teologi agama, tapi masuk dalam komunitas lintas agama. Lebih ke feminis. Dia feminis. Doni masih ada kok? Mungkin belum ada sejauh ini tuh. Tapi kalau itu ditanya yang baru itu Kak, apa itu? Dialog agama-agama, karena soalnya kemarin itu karena saya cek di S1 studi terdahulu di seminar di S1 belum ada S1 yang memang full kaji Paul Kniter, tapi di Pasca sudah ada. Kemarin itu Kamelda. Kamelda juga pakai mutualitas ini dan juga stunting yang merupakan salah satu faktor kemiskinan. Dan saya bilang, wah kalau saya masuk dari Paul Kniter dan kemiskinan dan kemudian mutualitas, kayaknya ndak ada kebaruan. Hanya toko itu tuh, James Edward Leslie Newbigin. Apa pemikirannya dua toko ini yang maksudnya akan connect nanti dengan tulisanmu
yang paling untuk sekarang? Dua tokoh ini saya lihat bahwa dia juga ada salah satu teolog agama-agama Katolik namanya Raimondo Panikkar, kalau kaitan Indoni pernah dengar. Tesis statementnya bilang gini, aku keluar sebagai Kristen bertemu dengan Buddha, aku kembali sebagai Hindu dan tidak pernah berhenti sebagai Kristen. Nah, dua pemikiran ini yang Leslie Newbigin pakai dan Paul Kmita pakai. Dan menariknya mereka dari konteks berteologi dua tokoh ini dari barat. Mereka menentang bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Dua tokoh ini memang bantah betul. Oke. Dan dua tokoh ini juga membantah pemikiran, juga mengutip pemikiran beberapa tokoh agama-agama. Tapi yang menarik, mereka pernah ditempatkan di India, meskipun konteks pelayanannya beda. Yang satu itu misionaris, dan satu itu juga teolog Katolik. Waktu ini ditempatkan di India, dia juga melahirkan pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kita harus sebagai agama Kristen harus melihat orang yang miskin, tertindas. Pemikiran ini lahir di India. Oke. Ketika dia lihat manusia yang kemanusiaan yang tertindas di sana, banyak orang-orang yang terlantar. Sama juga dengan Edward S. Newbigin. Ketika dia ditempatkan di India, dia melayani India, pemikirannya juga lahir di sana. Jadi artinya mereka berdialog berangkat dari konteks, dari praksisnya. Nah, dan itu yang kemudian saya bilang mutualitas kristopraksis. Dan karena mereka melihat konteks, jadi mereka kedua pemikiran ini kemudian sebenarnya hampir sama sih kedua pemikiran. Mereka juga tidak menolak tentang ortodoksi atau ajaran dan lain sebagainya, tapi mereka bilang yang paling substansi hari ini itu melihat mereka yang miskin, bagaimana agama-agama bekerja sama untuk melihat ini yang mengancam ini, karena kemiskinan itu di dalam proposal saya jelaskan kemiskinan. Itu tokoh NKI juga senangi Yuval Noah Harari. Dibilang kan ada 3. Kok tahu? Dari mana tahu aja? Saya selalu Alex, saya selalu ikuti. Aduh, Tokoh-tokoh yang kakak nikmati. Dan saya baca itu di buku Homo Deus, dibilang ada 3 tuh, wabah, peperangan, dan salah satu ini ekonomi yang mungkin kemiskinan, kelaparan, no? Betul kan? Iya. Tapi saya kaget kok kau tahu? Karena saya kayaknya jarang SBC kayak gitu. Saya tahu Kak. Tokoh-tokoh kakak yang senang baca buku apa. Nah, karena saya kebetulan mau tulis tesis soal itu, tapi itu beda. Kau dulu. Aku main kakak kan bersaing. Tidak apa-apa gue punya ini. Apa kelemahannya pemikirannya ini, teorinya yang Batoken? Pasti ada tuh. Ada Kak. Kelemahannya mereka menanggalkan ortodoksi. Jadi kalau orang-orang dogmatika baca bahwa kan kita untuk mengenal orang lain kita harus mengenal diri sendiri. Siapa itu Kristen, bagaimana itu Kristen. Kita alih-alih berbicara tentang agama-agama, tapi Kristen. Saya kan sampai hari ini kan juga rasus. Kita kalau suruh menafsir, saya itu pekerjaan yang paling berat. Kelemahannya nanti akan seperti itu. Bahwa karena ada juga yang bilang kan berdialog atas dasar ajaran juga bisa dapat titik temu. Tetapi kan praksisnya masalahnya dan kelemahannya itu. Mereka menanggalkan. Jadi kemarin saya dibabat itu karena di PPT ku saya bilang menanggalkan ortodoksi untuk melihat masalah-masalah ortopraksis tuh. Saya di PPT saya tulis no ortodoksi, yes ortopraksis. Jadi memang dosen pembahas juga orang dogma dan itu dibantah dan saya lihat inkanya kelemahan ke depan ini. Bahwa dari skripsi ini kalau orang dogma tidak minat untuk baca skripsi ini. Orang dogma tidak akan minat. Artinya kalau orang yang kuat dengan ajaran Kristen bilang ini kacang-kacangan, tapi ya banyak jalan menuju Roma. Kok sudah pernah ada kayak berdebat tulisan dengan orang dogma? Sudah. Siapa? Adi. Koordinator PMA 2022 ketika saya Heber karena dia juga baca-baca dogma, saya bilang bagaimana kalau kita sibuk berbicara agama dan saya kurang tahu kapan tempat itu kita berdebat, tapi diskusi dua arah dan dia bilang tidak bisa seperti itu. Ya saya bilang iya tidak bisa seperti itu, tapi apakah ini dalam suatu konteks kita bertemu orang lapar di samping, kita harus bicara dulu siapa yang paling benar agama. Lebih bagusnya agama, misalnya contoh kedua agama ini tolong kasih makan dia.
Oke. Ya itu kan lebih enak. Iya. Daripada Oke, sebelum oke. dia mati lapar kita masih berdebat siapa yang paling benar, siapa yang berhak bantu dan lain sebagainya. Apa kritikannya siapa Heber atau kayak bingung gimana? Oh, dalam hatimu tuh iya juga ya. Iya. Apa. Zaman sebelum itu juga ya. Iya, apa itu? Apa yang dia bilang? Dia, sebenarnya bukan kritikan tapi dia bilang Apa dia bilang? jangan sampai kita salah bantu orang sedangkan kita belum kenal dia misalnya. Oh iya tadi itu. Kita belum mengenal dia bantu. Tapi yang kita bantu misalnya orang kaya dan lain sebagainya, artinya kita harus mempelajari terlebih dahulu dan itu ada dalam kerangka. Dan saya bilang, saya juga menikmati diskusi itu dan kemudian saya bilang, oh iya ternyata betul juga. Tapi itu Kak, saya jujur kelemahannya itu. Dan meskipun belum jadi, meskipun masih berayang-ayang, berhayal-hayal, Iya. tapi saya yakin kelemahannya pasti itu. Tapi semoga dosen tidak melihat kelemahannya di situ. Pasti kelihatan. Oh, kelihatan. Apalagi ya. Bunda kan orang itu tuh yang kayak juga toko yang kutulis. Iya tuh. Ya, tapi Bunda malahan lebih sepakat hanya pahen yang Oh, paham. kemudian Nanti itu kita tanya ke soal Iya. dosen. Soal itu lah. Tapi kau pernah nggak sih merasa kalau kadang kelemahan juga kalau kita orang bahas dialog agama ini takutnya jadi lemah dogma Kristen. iya, Ada kepikiran itu. ada Kak. Kepikiran. Jadi menurutmu itu kayak mana? Apa jadi? Apa? Menurutmu itu? Menurut saya kalau kita terlalu sering bahas dialog agama akhirnya dogma Kristen terabaikan karena memang kita bicara tentang konsep Allah yang universal yang ditemukan di setiap agama lain. Dan sedangkan kan kita harus mengimani juga bahwa Allah yang universal dan transenden itu juga sebenarnya ada di dalam setiap pribadi. Itu dijumpai dengan kalau dasar teologi arti kata teologi kan mempelajari tentang Allah dan sebagainya. Dan kenapa saya bilang contohnya kayak setelah baca banyak baca referensi dialog agama-agama saya menjadi malas baca buku dogmatika masa kini, intisari iman Kristen, Arin Hadi Wijono punya yang apalagi itu kan. Buku-buku dogma itu saya Kadang kalau itu juga saya juga rasa tuh kalau kita sudah terlalu nyaman di bidang ini kajian ini baca kajian lain kayak agak aduh mana ya, tapi sebenarnya kita tahu itu sebenarnya lebih bagus kalau kita banyak referensi itu tapi aduh mana ya. Lu nih kau ada Kalau dogma itu Kak saya tidak terlalu ini ya Kak. Kalau sepanjang semester ini itu bukan arah ke situ sebenarnya. Tapi saya ambil pilihan mata kuliah pilihan itu etika profesi. Nah, jadi kalau dogma dari sejauh ini memang itu lebih kepada sih Kak. Maksudnya kalau ajaran itu tidak bisa kita selalu tempatkan diri kita itu. Kembali lagi bahwa dogma kami yang lebih benar dari orang lain. Dan menurut saya yang titik temu dari dogma antara Islam dan Kristen itu salah satunya menjunjung tinggi keadilan. Nah, seperti yang Kak Rio bilang, kemiskinan ini merupakan sesuatu yang ketidakadilan yang terjadi kepada sesama kita. Mungkin karena korupsi, ada korupsi yang terjadi atau ada yang hak-hak yang kewajiban yang diabaikan, dan tentu masih banyak lagi pengaruh-pengaruh lainnya. Dan ini Kak menarik juga yang Kakak bilang ini soal kemiskinan ini. Ini kalau mungkin Kakak juga baca bukunya Pak John Simon yang teologi progresif. belum. Oh belum. Tapi itu memang di dalam situ dia Kak, dia teologi progresif ini. Yang pertama itu dia mau memberitahu kita bahwa itu teologi progresif Kristen dengan Islam itu ada mempunyai titik temu, yaitu sama-sama menjunjung keadilan dengan tapi tidak semua begitu, artinya ajarannya mereka kan beragam-ragam juga agama Islam. Nah, tetapi yang mau dicapai di situ adalah kesamaannya saja, sehingga teologi progresif Islam dengan Kristen itu bisa ketemu. Implikasinya yang itu kepada kemiskinan, ketidakadilan yang bisa menjangkau masyarakat itu. Karena kan di dalam konteks ini maksudnya ini agak berat sih sebenarnya, karena misalnya ketidakadilan terjadi itu dalam buku progresif ini sempat menyinggung tentang teroris yang memakai topeng agama
sebagai hal yang bagaimana untuk kemudian memberikan ajaran-ajaran yang ya bisa dibilang perlu digali kembali apakah ini benar. Nah itu teologi progresif untuk memperbaiki hal itu, untuk apa bahwa itu tidak sepatutnya harus seperti demikian itu, karena ya tapi yang lebih ditujuankan itu teologi progresif antara Kristen dan Islam itu yaitu menjunjung tinggi adanya keadilan yang ya tidak menjatuhkan satu sama lain, yang memang memperhatikan sesama itu. Kesimpulan kedua. Kesimpulan terus ya kalau saya. Apa? Saya nanti ke Igna bertanya Doni kan kesimpulannya. Kayak Iya. tanya, saya kesampaikan Doni bagian kesimpulan. Atau kayak skripsimu ini? Tidak, ini tapi memang ini sejauh ini pelajaran yang kami bahas itu. Keren. Serius. Iya, masih ada kesimpulan 3, 4, dan 5. Apa ya? Apa, entah bahasa toleransi atau toleransi agama di Indonesia menurutmu? Lihat sekarang kayak mana? Toleransi. Iya. Kurang, Kak. Oh ya. Kurang, iya. Pokoknya saya jawab pengamatan dan saya jawab bacaan. Iya, dapat ya. Kurangi? Kurangnya satu, orang bilang, misalnya contoh, ini yang saya contoh mungkin bisa salah. Di Kota Kupang itu dijuluki dengan kota toleransi. Iya, cocok toleransi karena mayoritasnya Kristen. Iya, teh. Coba kalau kita lihat sisi toleransi dari minoritas, pasti masyarakat mungkin yang agama lain di Kota Kupang pasti merasa tidak pernah toleransi, malah kami diteror dan sebagainya. Tetapi ada aspek-aspek yang mempengaruhi, misalnya karena budaya dan lain sebagainya, jadi itu dimasukkan sebagai toleransi. Pernah ada kau lihat kasus kayak kena teror? Sering, Kak. Oh ya? Itu mungkin Di Kupang ya? itu 2005 itu masih kecil sekali. Itu implikasi dari konflik Ambon. Oke. Masjid dibakar, gereja dibakar, dan itu memang panas. Dan akhir-akhir ini baru ya sedikit meredam. Artinya kan itu sebagai trauma yang disimpan, dan itu kemudian kalau dikorek kemudian ulang lagi pasti. Ya. Jadi disebut toleransi karena memang mayoritas banyak. Contoh Makassar disebut toleransi, cocok karena Muslim paling banyak. Tapi kalau tanya di kita yang misalnya minoritas, tidak sih. Contohnya SD Gamaliel di Parepare itu kemarin ditutup, itu kan bom katedral yang beberapa tahun kemarin, itu kan bukan milik toleransi. Dan itu masih kurang karena memang masih juga ada paham-paham fundamentalis. Ya. Paham-paham fundamentalis yang sampai hari ini kan masih banyak. Jadi tapi ada nilai buruknya toleransi, kurang, tapi ada juga kelebihannya dan toleransi. Saya bilang begini karena tadi malam baru saya baca searching di Google, ternyata ada di Alor kalau tidak salah ini. Itu mereka mau bangun masjid, tapi apalagi kubahnya itu dibawa ke gereja untuk gereja doakan dulu, baru dibawa. Jadi ada nama gereja Ismail Masjid Ishak di sana. Daerah mana tadi? Di Alor. Oh, di Alor. Di kekuatan itu kan kekuatan budaya. Ini ada hubungannya dengan toleransi itu tulisanmu? Ada, Kak. Untuk apa? Toleransi sendiri menurutmu? Toleransi sendiri meskipun dalam praksis kadang-kadang masih, Ya, benar ya. tetapi harus dilakukan karena Pengertiannya. Maksudmu toleransi itu sebenarnya kenapa apa? Untuk pemahaman. toleransi berarti tidak mempersalahkan perbedaan. Biarlah dia dengan kehidupan, tapi kita harus bertemu dan jangan buat perbedaan itu sebagai tembok-tembok pemisah. Itu saya toleransi. Dan nanti pas Kak Ikna ingatkan itu, saya juga ingat nanti di bab berapa tuh saya akan masukkan Apa itu? salah satu poin itu tentang toleransi. Sebenarnya ada 4 nilai moderasi beragama, komitmen kebangsaan, toleransi beragama, akomodasi. Ada 4 tapi saya lupa. Itu nanti akan dimasukkan. Salah satunya toleransi. Oke. Doni? Ini maksudnya Kesimpulan ketiga. Kesimpulan ketiga ini. Lanjut, bro. Kalau toleransi mungkin apa ya, Kak, yang kalau bagi saya, Kak, yang saya alami mungkin Ya. dalam konteks sekarang dan mungkin ya waktu saya masih kecil tuh, Kak. Itu yang pertama, saya waktu tinggal di sama orang tua itu memang dikelilingi oleh masyarakat yang Islam semua. Bisa dibilang saya di tengah-tengah Islam ini.
saya punya rumah Kok kampung di mana? di Sulawesi Tenggara, Pomala. Kalau Oke. Lius kan Kolaka, kabupaten, Oke. kecamatannya. Ah, Itu memang saya lihat toleransi yang satu yang bisa kita rasa itu sederhananya. Waktu itu kan saya punya rumah ini, orang tua cari orang yang mau bersih-bersih. Nah, ada orang kita apa namanya tetangga yang kira mau membantu kita, dan ada juga kalau pemahaman orang tua saya juga Kak, salah satu toleransi mereka juga artinya mereka menyediakan sesuatu yang kita butuhkan juga. Misalnya ada penjual nasi kuning di situ. Nah, itu kan toleransi yang dia tidak memandang kita, dia tidak mikir dulu ini agama Islam. Tidak, tapi yang mereka lihat itu adalah ya kita ini sesama manusia. Memang kita harus saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, kalau konteks kita sekarang sebagai mahasiswa ini, yang saya lihat sendiri ya Kak, di konteks khususnya di asrama lah, itu pernah Mama Dapur ini orang Islam yang masak, dan situ dia sempat pertanyakan begini, bilang saya enggak apa-apa Kak pakai jilbab di dalam dapur ini memasak. Saya bilang, enggak apa-apa, justru kami di sini tidak memandang agama gitu. Artinya kita malah melihat kita bersyukur bahkan ada sesuatu yang kita dapatkan dari misalnya ada yang masakan kita, itu satu hal yang kita syukuri. Artinya toleransi itu bisa kita selalu alami ketika kita tidak memandang perbedaan itu sebagai sebuah, itu yang tadi, tembok-tembok batasan untuk kita tidak berelasi. Nah, sampai sekarang akhirnya saya hafal akrab sama itu tante, dan memang tante itu juga Kasih makan terus. iya Kasih tambah. refleksi teologis ini, refleksi kita bisa teologis. tambah gitu. Jadi toleransi itu yang kakak sudah bilang tadi itu memang mengena sekali. Artinya tidak melihat perbedaan, Ya. tidak melihat kekurangan ataupun ya fisik ataupun apa, tapi memang toleransi itu memang mutlak. Ya saya menerima kau karena kamu manusia juga, sesama kita manusia. Sesama ku adalah pribadiku yang lain. Wah, ini singgung bina akrab ini, jadi wah ini betul. Pertanyaan penelitian apa? Pertanyaan penelitian apa yang dimaksud dengan masalah kemiskinan? Kalau mengapa, terus mengapa saya lupa. Tapi kalau bagaimana hasil dialektika pemikiran ini tuh terhadap pengen Bunda usul itu bagaimana hasil dialektika modalitas Paulkniter dan praksis Islam bikin terhadap pengentasan, tapi saya belum dapat belajar pengentasan masalah kemiskinan. Tiga pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Soalnya itu masih proposal itu pasti akan di Roma, karena kemarin itu lamanya di dosen pembahas pikirkan untuk saya judul yang paling tepat, jadi saya ikut saja, dan terakhir untuk sementara begitu, tapi judul juga bisa berubah kata dosen pembimbing. Tidak berubah kan, dalam hasil penelitian mungkin dapati kata yang lebih bagus. Kenapa susah dari itu? Karena itu judulnya nanti ini merupakan hasil dari konstruksi Paulkniter dan Lis Newbigin dan dialog yang baru. Oke. Mutualitas itu punya Paulkniter, Christopraksis punya Lis Newbigin. Kalau punya Rio apa? Nah, itu nanti yang dihasilkan oleh dialektika dua tokoh ini dan kemudian dimasukkan dalam judul. Jadi untuk sementara itu mutualitas Christopraksis. Kau dengan Pak John toh? Pak John Simon. Ada nggak sih kayak misalnya tuh pemahamanmu? Ini bukan bisa masalah pemahamannya siapa yang paling benar atau tidak lah, tapi menurutmu kayaknya sih harus ke sini. Tapi kenapa Pak John arahkan ke sini? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Tidak ada. Ya, karena beliau juga mencintai tokoh ini ternyata dalam beberapa buku yang dia tulis. Islam yang aku pahami, perkawinan lintas iman, Paulkniter juga dia pakai. Jadi mungkin sejauh ini, malahan beliau sampaikan ada tulisanku di buku ini yang harus kau pakai untuk dan saya baca, ternyata boleh juga dijadikan referensi. Dari dosen pembimbingku, referensiku saya pakai juga dosen pembimbing. Karena memang dia geluti tokoh ini juga. Berarti Pak John ini termasuk yang memang betul-betul tahu arahnya kalian kemana. Karena kadang biasa ada dosen
Iya, kadang ada dosen yang kayak misalnya kau mau kayak gini tapi Anda bahas yang santai-santai saja. Misalnya gitu. Ya, biasanya. Itu kemarin saya dibabat habis, nggak boleh pakai kata dialektika. Karena kesannya dialektika tuh kalau Hegel bilang itu kan sesuatu yang dipertentangkan, kemudian melahirkan hasil yang baru kan. Saya mau pakai kerja dialektika itu. Jadi ada tesis, ada sintesis, dan ada tesis, antitesis, dan kemudian sintesis. Dan itu dosen pembahas juga yang bilang, kan ini dua pemikiran ini tidak bertentangan. Mereka kan sejalan, kenapa harus pakai dialektika? Diusulkan pakai studi komparasi atau studi perbandingan. Iya. Saya kembali ke dosen pembimbing diskusi dan malah Pak John bilang, kalau Rio bagaimana? Yakin? Saya bilang, Pak, sejauh ini saya masih yakin dialektika. Ya sudah, jalan saja. Dan beliau bilang kan nanti apa sepanjang perjalanan kalau memang keyakinan itu masih kuat ya jalan. Artinya bukan menyampingkan dosen-dosen pembimbing yang lain, tapi iya beda ini beda waktu ujian waktu proposal Bunda dulu kan Bunda kuasai Paul ini kan Paul yang atau yang satunya Paul. Bunda kan tesisnya atau disertasinya? Kayaknya tesisnya di UDBM saya gitu. Dia bahas itu. Tapi bahasa Inggris. Ada dua toko dia pakai juga. Salah satunya ini Paul Knitter. Nah, ini selalu satunya nih. Pertanyaan atau masukan apa yang kayak paling berkesan dari Bunda? Atau apa yang proses kemudian Bunda pas proposal? Bunda itu. Typo. Kenapa mereka? Seorang dia masih typo. Kalau saya dan Dodi mungkin wajar. Serius ini. Saya memang nggak bisa lepas dari type. Kalau kakak baca surat-surat PM itu pasti selalu ya. Tapi saya kemarin kan berusaha sekali di Google Document saya pakai banyak tools saya pakai, tapi masih ada. Kenapa Rio? Maksudku, kok ini sampai siapa kemarin story itu? Jika itu kau kegiatan PM, kau masih baca buku atau apa? Dalam artian nggak percaya aja kalau seorang Rio ini masih masalahnya. Ya, kau bilang itu masalah receh. Mungkin saya Doni masih lakuin ini mungkin karena kami pemalas. Kalau Rio kayaknya enggak. Jangan begitu juga. Serius betulan. Iya, kau kayak memang lihat fokus betul kau belajar. Ini kenapa? Tidak juga, makanya itu kan banyak saya pertama dulu. Itu bukan memang saya banyak padat sekali dan tidak ada waktu kesempatan untuk baca buku. Jadi kalau memang saya dulu gimana pun, akhir-akhir ini kalau memang kosong. Baru saya baca bukan tuntutan skripsi itu. Kalau dulu kan malam subuh baru. Ini aku suka belajar. Iya. Kenapa? Typo ini sama saya sebenarnya kan saya suka sekali ketik cepat. Jadi kalau saya ketik 10 jari ini saya pakainya. Nah ada yang kemudian terekam salah dan kemudian kalau saya baca sekilas, saya biasa tulis ulang, saya baca lagi. Menurutku sudah yakin betul ini. Kau ketik 10 jari atau kau baru belajar ini? Baru belajar ketik 10 jari. Dari kemarin kan satu begini. 11 jari kak. 11 jari. Kayaknya kau betul-betul kayak betul-betul mau Jadi serius ini. Sampai kau belajar 10 jari. Iya, saya nonton di YouTube karena ini. Jadi 3 jari ini yang pokoknya begitu. Selain typo apa? Typo itu yang. Nah, kemudian ada beberapa masukan frasa kata. Ini menurut saya menyengah sekali tuh. Apa itu? Bunda sampaikan kalau bahasa-bahasa aktivis saya pakai di dalam. Artinya bahasanya kasar sekali tuh. Misalnya ada itu yang saya ingat sekali, alih-alih mempersoalkan simbol agama dan kemudian itu kan dia bilangnya bahasa-bahasa aktivis sampai Bunda bilang salam persekutuan. Dan yang paling dikritisi itu pemikiran Paul Knitter-nya. Karena memang dia saya bukan kritis, masukan yang kemudian bagus. Di situ kan di bab 1 kan saya cuma sebutkan saja 4 model itu, saya tidak jelaskan toh. Jadi Bunda yang kembali mengkritisi bilang Apa itu? kalau Bunda yang sudah pernah baca Paul Knitter kemudian baca ini sudah tahu mutualitas itu apa, penerimaan itu apa, tapi misalnya dosen pembahas kedua kan tidak tahu. Pas saya mati kan itu nanti di landasan teori. Saya baru mau bilang itu. Kan saya matikan itu kan nanti di landasan teori. Misalnya saya akan jelaskan. Kau jawab tidak itu? Saya simpan di sini makanya saya bilang itu. Kenapa tidak berani jawab? Saya artinya saya akan. Hah? Saya tidak berani jawab karena
dalam pikiranku beliau ini kuasai baru Twitter. Enggak, dalam artian kenapa Bunda bilang sepemahaman Bunda kayaknya itu di bab ini baru saya jelaskan gitu-gitu. Tapi saya nggak tahu lagi waktu itu kenapa, karena mungkin gugup atau bagaimana. Ya saya bilang iya nanti saya. Tapi ketika diberikan kesempatan saya bicarakan, saya bilang kemudian nanti saya masukkan ini, saya akan bicarakan dosen pembimbing. Saya tidak teruskan menjawab bahwa itu kan nanti di bab 2 dan sebagainya. Tetapi ketika sebelum ketemu setelah ketemu dosen pembimbing bilang diuraikan saja secara singkat. Tapi itu yang kemudian saya kurang sepakat. Artinya pendobelan ya. Di bab di bab Ya, satu saya sudah jelaskan, bab 2 kemudian saya jelaskan lagi. Itu yang kedepannya kritikan begitu. Kok merasa tidak bebas menjawab ini? Alasannya kok takut dapat nilai jelek atau? Tidak, kalau Tidak. soal nilai Tidak. saya itu yang saya bilang, karena toko ini ternyata beliau yang tulis. Jadi dari masuk pertama awal itu ketika saya tahu beliau tulis toko ini, kemudian karena sebelum masuk awal setelah beliau mau bicara, beliau jelaskan kehidupan dia dengan toko ini. Bunda itu pernah diajar Paul Meter ini hidup sama-sama katanya di waktu di mana. Iya di UGM, kan dia pernah ngajar, toko ini pernah ngajar UGM. Jadi otomatis kan kesehariannya diamati oleh. Jadi itu yang maunya bagaimana kayak Iya. berkeliling di kepala bilang saya kayaknya harus berhati-hati toko ini. Tapi Pak John tidak masalahkan itu. Tapi Pak John tidak masalah. Tidak masalahkan. Dan itu banyak juga. Benar tuh. Enakan mana sebenarnya dosen kayak seperti kayak Bunda, bahkan kata-kata apa yang kayak aktivisme itu dipakai, yang dia sampai koreksi begitu, atau kayak Pak John sebenarnya bagusnya untuk mahasiswa menurutmu? Kalau ditanya ya pasti saya dosen pembimbing. Kalau Pak John artinya dia tidak persoalkan, karena di kata itu Pak John maksud tahu kalimatnya, tahu maknanya, karena itu kan satu kalimat full kan. Kata itu saya pakai, dia menjelaskan maksud. Jadi ketika orang baca dia tahu makna itu. Tapi ketika Bunda bilang, Bunda mungkin tahu makna itu, tapi menurutnya frasanya terlalu kasar. Kan itu dikritisi juga beberapa kata yang saya pakai, misalnya imperium. Kata imperium katanya bilang itu terlalu kasar, itu kerajaan dan lain sebagainya. Bilang tulis saja negara dan lain sebagainya. Kan itu saya kutip pemikiran Yuval Noah Harari yang dibilang memang manusia akan hancur, imperium di mana manusia akan hancur, kan 3 penyebab itu. Kata imperium itu, dan itu saya taruh kutipannya. Ini saya paraphrase sedikit dan katanya. Kadang merasa gak juga tuh, nggak tahu ini bisa diperdebatkan lah. Merasa gak kadang Rio Doni apa frasa-frasa begitu sebenarnya nggak usah terlalu dikoreksi, karena itu kayak jadi ciri khasmu, iya nggak sih? Iya, karena aku pakai maksudnya pakai aktivis begitu, kayak contoh Bunda tidak suka kayak inilah. Saya bukan bilang saya paling apa pintar, tapi ya menurutku lagi kembali lagi apa itu kan kayak selera saja, selera. Iya, Bunda lebih tidak suka apa kata-kata itu, ya bukan berarti kata-katamu itu harus salah, iya nggak sih? Kalau saya begitu pikiranku, dan malah kalau misalnya nanti jadi tulisan buku atau apa, dia pakai kata-kata begini itu kayak gaya caranya dia menulis ini, Analisisnya ke sana. iya dia begini gaya bahasanya kalau menulis buku, ya dia kayak begini apa segala macam, kayak ibarat menulis itu kayak seni begitu ya. Seni kan bebas tuh maksudnya, iya. Dan itu saya dapati dan saya kurang sepakat juga ketika ini semua dosen lah yang mereka pernah kritik, misalnya beberapa yang saya nonton ketika mereka bilang apa seharusnya koma, kan habis kalimat lah selanjut titik seharusnya koma. Dan tetapi ketika saya baca tulisan-tulisan dosen, ternyata mereka juga gunakan hal yang sama seperti itu. Saya tidak boleh sebut dosen ini. Ini sensitif sekali. Wah, ini sensitif. Sensitif sekali. Dan saya pikir mereka kritik, tapi baca tulisan ternyata ada typo juga. Baru kata bilang kalau tulis buku, tulis skripsi, mana punya karya-karya ilmiah itu nggak boleh pakai kata saya dan lain sebagainya tuh. Harus penulis. Tapi mereka pakai itu juga. Ada juga sini pakai itu. Mereka itu artinya. Kayaknya mungkin karakteristik menulis ini kan. Paham. Ya saya kemudian sampaikan ke dosen pembimbing, saya bilang ikuti saja tuh. Jadi artinya saya ikut. Paham. Ini bukan berarti kayak apa ya, kita kayak ndak terima atau gimana. Ya tetap kita harus rendahin atau bagaimanapun, walaupun dosen salah begitu. Ya kita fokus saja dengan tulisan itu. Kalau yang disalah jangan lihat dari apa ya, dari dosennya. Kalau dia juga salah begitu tapi dia kasih masukan bagus, apa salahnya kasih masukan bagus toh?
Ya tapi itu demi kebaikan apanya kita ya. Harusnya dosen juga ada koreksi diri untuk hal seperti itu ya. Untuk kemajuan akademis kita ya. Terus yang paling yang terakhir yang paling dikritis saya tidak terima itu. Itu kami baku debat di dalam pembahas catatan kaki. Catatan kaki satu buku itu kan nanti kakak apa kasih hilang saya ini kalau kita sebut nama agak sensitif. Iya, kalau kau sebut nama saya sensor aja. Iya. Kalau siapa? Jadi di PPKI-nya kita bukan kritik. Waduh. Kan PPKI itu dia saya tulis John C. Simon, pedoman penulisan karya ilmiah, STFT dan lain sebagainya. Dia kritisi, dia bilang harus juga masukkan namanya itu. Karena dua penulis itu. Kalau saya langsung buka PPKI, penyunting Pak John, penyunting cuma Pak John. Kemudian saya tanya, saya kurang sepakat, saya ketemu Pak John, saya bilang, apakah betul Pak kalau kita pakai PPKI kita buat catatan kaki dua penulis ini? Dan Pak John bilang, tapi mau bagaimana masukan saya karena waktu itu saya yang tulis dan dia yang direktur harus masukkan. Saya bilang, saya kurang sepakat dan akhirnya jalan yang saya pilih saya tidak pakai kutipan itu. Saya hapus itu referensi lebih supaya mencari jalan lain. Jadi kan sebenarnya supaya menikmat kata. Ini di pertanyaan penelitian saya bilang di penelitian 1 titik berapa saya bilang begini. Menurut pedoman penulisan tulis ilmiah STFT Makassar, ada 3 pertanyaan yang dicapai: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa dan bagaimana? Baru saya kasih kutipan. Nah ini salah. Daripada baku debat dan lain sebagainya, jalan tengah saya pilih, saya hapus, saya tidak pakai. Kayak saya langsung saja pertanyaan penelitian 1, 2, 3. Itu yang. Kalau Pak Hen, gimana? Pak Hen tentang data kemiskinan di NTT, karena memang beliau mungkin update juga tentang data kemiskinan. Kan saya pustaka, jadi saya memanfaatkan data yang ditulis BPS, Badan Pusat Statistik NTT. Saya punya filenya yang terbaru yang Januari 2004. Oke. Kemudian mungkin ada sikap ragu di mana dapat data ini, dan kalau ini memang disuruh dibuktikan, saya buktikan bahwa memang 180 halaman jurnal itu. Jadi saya bilang angka kemiskinan NTT naik Pak dari 9,5 menjadi 1,14. Artinya 10,14 naik berapa persen? Asin dia pengen bilang dari berapa penduduk? Kalau misalnya 9,5 dari 9,5 juta jiwa dari 10 dari 5 juta dari 10 juta atau 9,5 dari misalnya ratusan miliar juta orang, kan itu angka yang kecil misalnya. Banyak kakak paham? Oh iya, paham. 9,5 tuh. Misalnya 9,5 juta jiwa orang yang terindikasi kemiskinan dari misalnya 1 miliar orang, itu kan kecil sekali angka kemiskinan. Kecil. Nah, jadi dia bilang masukkan juga jumlah penduduk. Sebenarnya kan saya bilang, sebenarnya saya sudah jelaskan. Tanpa dijelaskan pun, tanpa disampaikan jumlah penduduk, saya jelaskan di awal itu kan. NTT memang provinsi 3 termiskin di Indonesia ini. Paham. Makanya, tapi disuruh masuk. Tapi keraguan akan data yang saya munculkan itu kan. 9,5, 1,4 per Maret 2023. Mungkin ragu tuh. Betulkah valid tidak? Soal ini kesimpulannya dari Pak Hen apa? Akhir dari perdebatan apa? Ya, diskusinya. Jadi di poin itu dia suruh tambahkan jumlah penduduk supaya lihat memang dia relevansi tidak untuk bahas kemiskinan NTT. Kalau memang tidak. Habis kemudian direvisi saya masukkan kalau memang relevan. Oke. Ada lagi? Pak Hen apa? Karena tadi mau bilang karena dia ini toh. Oh itu. Iya. Ya saya bilang no ortodoksi kan di PPT kan saya kan cuma poin. Saya malam saya bilang apa ini tulis di poin ini, saya tulis no ortodoksi, yes ortopraksis. Kemudian di penjelasan di presentasi saya sampaikan kedua tokoh ini memiliki prinsip untuk menanggalkan prinsip ortodoksi untuk bagaimana melihat masalah-masalah praksis, berbicara tentang praksis. Kemudian Pak Hen jelaskan itu. Dia analogikan begini. Bagaimana saya mau mengenal ibu ketua, bunda di samping toh. Saya mau membantu, saya mau membantu ibu ketua. Tetapi saya sendiri tidak memahami diri saya dan memahami ibu ketua. Itu bagaimana saya mau berdialog ya. Misalnya saya mau bantu ibu ketua misalnya
mau makan, tapi kalau dia bukan minta makan, dia punya persoalan lain sebagainya. Arti kan harus lihat dulu. Pokoknya kesimpulannya pengen bilang tidak bisa tanpa ortodoksi katanya. Jadi saya bilang, bukan apa ortodoksi, tapi isu-isu yang mengancam itu. Sampai selesai proposal, pas ujian apa kok? Itu tetap masih beda pandangan kalian pengen? Sampai masih beda. Kau tanya enggak Pak John soal ini? Saya tanya Pak John. Pak John dia? Tadi baru saya tanya. Pak John bilang memang betul. Kita yang bergulat berdinamika di teologi agama-agama, kemudian akan terabaikan dengan prinsip dogma itu. Praksis yang paling penuh. Nah, ada bahan yang paling ya kayak wah ini pertanyaan atau masukan ini wah. Tidak. Kalau itu yang kemungkinan saya bilang, saya curigaku entah mereka baca proposalku atau tidak. Tapi kenapa tidak lama? Maksudnya tidak sebegitu lama. Yang begitu lama itu karena yang pahen yang bunda bilang, pahen yang buka karena pahen yang berat, karena kami tahu kualitas kamu, jadi kami baca tuntas proposal ini. Tapi menurutmu tidak? Saya kemudian lihat pas sementara menguji itu baru dicoret-coret dan sebagainya. Kalau memang dibaca kan sudah ada. Ya. Ini ada ya Rio ya. Maksudnya enggak apa-apa tuh kita beda begitu tuh. Kita ya respect tetap. Ada betul tidak? Kalau sejauh ini Kak yang Ini bukan kesimpulan toh? bukan. Pertanyaan. Pertanyaan ini, saya harus memberi pertanyaan. Ya pertanyaan, bukan kesimpulan toh? Apa? Nanti kesimpulan ada. Kalau saya ingin memberi pertanyaan sebenarnya apa ya Kak? Dari istilah-istilah yang Kakak sebutkan tadi itu apa ya? Kalau yang sempat Kakak singgung tadi yang bahasa apa tadi Kak? Itu bahasa yang Bunda tidak setuju itu tadi yang Kakak sempat singgung. Imperium. Oh ya. Itu kan yang kalau saya boleh ini pendapati Kak, artinya yang penting Kakak pahami begitu apa yang Kakak tulis ini. Betul. Yang paling terpenting itu poinnya. Seorang Rio bagaimana hadapi dosen yang beda pemahaman? Kalau saya enjoy saya kan, tapi kalau memang sepakat saya akan revisi dan ikut. Tapi kalau tidak sepakat, ini kita saya bilang Tidak sepakat kan? Kayak contoh tadi kan berapa kan? Pak Hen dengan Pak John kan beda. Itu bagaimana cara menghadapi itu? Mau ikuti siapa kalau begitu? Saya batasi diskusi, ruang diskusi begitu. Artinya kalau memang sudah toko itu dan kemudian nanti akan buat saya bingung. Kan selama ini ada teman-teman yang mau berdiskusi dengan semua dosen dan lain sebagainya. Saya bilang, Kau batasi saja. iya, saya dibatasi. Saya batasi bahwa arah ini saya sudah lihat mau ke depan harus seperti apa, jadi yang saya harus temani tanya dan lain sebagainya itu lain di orang ini misalnya dosen pembimbing, karena memang arahnya nanti hasil tulisan ditolak atau lain sebagainya, jadi kita bisa pertanggungjawabkan saja. Karena itu saya sudah lihat kelemahan skripsi ini. Jadi kalau ini kakak yang memahami mungkin mendalami tentang dogma ajak diskusi, kemudian saya harus sampaikan. Mungkin kakak akan bantah habis skripsiku ini. Karena itu yang saya andaikan seperti itu. Karena memang Pak Hen kemudian orang dogma dan saya bilang mungkin ada bagian-bagiannya yang ingin saya tanyakan. Tetapi sejauh ini revisi yang dimasukkan saya masukkan dan memang sudah selesai, saya sudah kirim bab 1, sudah bergeser ke bab selanjutnya. Ya tapi kan ada revisi yang ini tuh, maksudnya sebenarnya Pak John juga harus direvisiin. Iya, ada. Itu kan hadapinya itu sulit itu tuh, karena Sulit. kemana lagi ya, ini bukan masalah Betul, kan? siapa yang benar, cuman kita bingung gini, Pak dosen penguji bilang ini, dosen pembimbing bilang ini, kita yang kayak jadi akan salah. Ya itu makanya saya tanya tuh, kau hadapi itu kayak mana, biar siapa tahu untuk Doni siapa. Kau batasi diskusi ya? Batasi diskusi dan kemudian memang harus perkuat bacaan juga. Ternyata kita tidak bisa baca satu buku dan kemudian tulis skripsi jadi, ternyata tidak. Nggak bisa gitu. Saya artinya selama ini cerita-cerita dengan kakak saya pikir kayaknya mungkin kita selama ini baca buku kemudian tulis nanti akan keluar, ternyata tidak. Referensi itu kan harus nah jadi perkuat bacaan. Kayak misalnya saya pertama pakai kata dialektika itu kan, saya pikir saya bisa jelaskan tesis antitesis, ternyata itu tidak dibabat habis. Dan saya feeling ketika nanti ujian hasil
ini barang ini akan dibabat oleh, karena yang babat bunda. Dia tidak sepakat sekali pakai. Paling saya sudah coba jelaskan. Maksudnya begini, Bun. Dialektika itu satu sisi akan jadi ilmu berbantah-bantahan. Kemudian saya pakai para tokoh, saya sebut, saya bilang, kalau Plato bilang dialektika itu seni. Kalau Hegel bilang tidak, dialektika itu adalah kerja-kerja rasional. Dia harus berbantah-bantahan. Doni katakan A, saya katakan B, A dan B digabungkan jadi C misalnya. Tapi tetap diusul, jadi hampir 15 menit atau 10 menit kita pause, kemudian Bunda sampaikan, tunggu saya pikirkan kau judul yang tepat dulu. Tapi akhirnya saya tidak pakai juga. Saya tidak pakai itu, saya tetap dialektika. Sorry enggak, sorry saya potong. Ini menarik ya, kan bicara soal dosen ini mengenai pendapatnya yang ini, masukan yang ini. Nah, kalau menurut kakak sendiri ini di kampusnya kita ini siapa dosen panutannya kak? Adakah? Semua dosen pasti panutan. Oh, Jawaban aman. Jawaban aman enggak? Nah, juga sudah nonton kayaknya. Kalau saya dosen panutan, kita kasih kriterianya dulu. Dosen yang mengajar PPT bukan itu saja. Oh. Nah, kalau dia masih PPT itu, dia tidak masuk kriteria. Kemudian bacaannya menarik, dia juga aktif publikasi. Dan itu cuman ada satu ya. Oh. Sejauh ini. Sudah tergambar. Ada beberapa, tapi yang kalau disuruh pilih satu atau pilih dua atau pilih tiga? Ya, menurut kakak aja begitu, berapa? Saya Pak John, sejauh ini Pak John. Karena beberapa kali ketemu di Pak John di kelas itu, memang materinya selalu berbeda-beda, PP-nya selalu berbeda-beda. Pak Hen juga. Mungkin tipsnya nih kak, karena kita di asrama ini kan lingkungannya sesuatu lingkungan yang kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Kadang-kadang ini ya, maksudnya idealnya belajar itu seperti apa? Karena saya biasa itu memakai cara apa ya? Kalau kakak The Power of Iman. oh tidak, belum. Ini kalau kita baca buku kan itu kan kak, kita kayak kalau menurut kakak sendiri supaya kita bisa lebih fokus. Karena kan kita di asrama ini ribut. Nah, ini ya intinya saja supaya bisa lebih fokus belajar itu menurut kakak itu bagaimana? Dan akhirnya bisa bisa banyak tahu di. Itu dulu tahu kayak itu. Oh, Kaikna, boleh. Apa supaya Fokus membaca Doni tidak di bisa tengah belajar kalau lingkungan ribut, yang toh? ribut itu. Kayaknya jawaban politis. Semua orang beda-beda caranya. Saya mau jawab itu. Beda-beda ya. Beda-beda. Iya. Malahan saya bisa belajar kalau putar musik ribut. Itu jangan sambil dorong-dorong gitu. Aduh, saya sondi saya tuh kak. Iya sih, kalau saya tuh kalau memang apa ya, sering saya dapat fokus tuh, mau apapun terjadi juga kayaknya kalau memang sudah fokus kak, nggak peduli saya. Jadi beda-beda. Kalau kami kayak saya juga kayak begitu. Ada yang gedor pintu dulu, waduh ini. Saya karena memang ada yang bisa Bakar yang petasan. bisa mengerti kalau dia dengar, yang dia baca. Jadi kalau memang kau nggak bisa begitu, coba cari referensi. Tapi kalau untuk orang kayak kau kan, kau terganggu dengan suara tuh. Gunakan jabatan kau sebagai mentor tuh. Iya kan dia kau mentor. Kau jam tenang, kau dapat Jadi kau punya fungsi kontrol. Iya, ini bermanfaat untuk kau aja. Sabtu ada yang iya merasa kayak kau tuh, iya merasa harus butuh tenang. Iya sudah, atau tuh karena kau jangan tapi. Beda-beda memang kalau. Iya, sebenarnya ya itu terus jawaban tapi ini kok. Ada lagi itu nih. Ya mungkin ini mungkin kak. Kalau menurut Karyo yang mungkin ada dari dosen kak mungkin yang sempat Karyo dengar bahwa ini bisa menjadi referensi skripsi. Nah, sedangkan saya ini kan belum ada ini. Itu, apa itu? Maksudnya referensi, maksudnya bahwa ini bisa dikaji-kaji atau ini bisa jadi dari sekarang bisa diteliti-teliti. Oh, aku belum dapat. Ya kan begitu, supaya gambaran-gambarannya kak, misalnya oh ini kayak sampel-sampel yang bisa kamu teliti, cobain siapa tahu kau bisa apa sih, siapa tahu kau cocoknya di sini, siapa tahu kau cocoknya di sini. Waktu sebelumnya kan pasti kakak sudah alami posisinya saya ini, tapi kakak akhirnya banyak dapat masukan, mungkin ya dapat masukan, oh ini coba tes ini coba ini, dan akhirnya kakak sendiri yang temukan dialektika dan sebagainya tadi yang kakak sudah jelaskan.
Kalau saya intinya jangan pastoral, banyak sekali. Wih, Kak, saya sudah pastoral langsung. Kenapa tahu pastoral, Rio? Tidak banyak sekali kan. Situ sampai ada beberapa teman-teman tuh yang dapat judul sama dengan konteks pemilihan sama dengan kakak sebelum. Implikasinya Karena jemaat. memang banyak sekali, memang banyak. Jadi kalau mau apa, jangan pastoral. Tapi kan tergantung minat tuh. Kalau saya usulkan tulis dogmatika dan kemudian kau tidak menginginkan. Kalau saya tergantung minat saya. Oke, kalau ini kan saya pilih etika profesi ini, Kak. Nah, itu kan dari memang susunannya itu pastoral, dan yang kedua itu implikasinya ke jemaat. Nah, itu menurut Kakak ini kalau dalam perspektif etika ini kira-kira apa yang bagus dikaji di dalam itu? Etika profesional saya tidak tarik mata kuliah aja. Kan kalau saya kan kau bingung dari judul tuh. Nah, ini sebenarnya saya sudah ada, Kak. Cuma saya minta pencerahan lagi. Artinya ini saya mengarah ke etika dalam keluarga. Nah, itu yang menurut saya perlu Sebenarnya saya nggak tahu kalau saya Rio ini. Ya itu banyak baca kok. Yes. Baca dengan diskusi ya. Iya. Karena ya diskusinya begini, walaupun kami kayaknya nggak akan bisa kasih masukan dulu itu karena ya itu nggak sekolah ujian itu kalau saya Banyak tuh baca, baca ya. dan baca ini entah baca ke berita atau iya itu Berita-berita ya, Kak? iya ngaruh Itu berpengaruh. iya untuk lihat kondisi zaman sekarang apa itu ngaruh. Masalah dan lain sebagainya. Oke, terakhir kau jawab cepat. Saya tahu ini. Kenapa connect langsung ya? Aduh. Bisa aja, Kak. Pilih salah satunya pun pendeta atau dosen. Kalau salah satunya Dosen. Wih, Nah, dosennya. dari apa usahanya cara sih gini gitu em. Hei. Sejak ini gemit. Wih, Pak. Sejak gemit. Saja ini Tapi itu gemit tunggu di luar. Gemit. Saya tahu ini pasti pertanyaan. yang terakhir ini pasti ketahui juga apa. Lu tahu gak? Tahu sih. Tahu. Jadi yang mana kau pilih? Coba ketanya lu. Saya bingung-bingung ini, Kak, menangkap. Apa sih? Dulu sekarang atau kita BM? Gak tau kalau itu kau pikir tapi itu sih. Apa gak? Lulus sekarang atau ketua BM? Saya juga pikir pas kakak katanya itu. Kalau ditanya niat ketua BM kak, serius. Ini saya harus panjang jawabannya. Wih, boy. Saya selalu sampaikan, saya terlalu niat apa dari ketua BM. Karena itu 2 periode ini menurut saya belum cukup dengan kondisi sekarang tuh. Tapi saya orang paling capek jujur ini pas momen curhat ini. Serius, ini kayak pas Kak Igna tanya, ada saya kakak satu orang itu saya teman cerita saya bilang, saya berjalan di 2 periode tanpa ketua BM. Serius. Wah, Yudi. Dan periode kemarin itu meskipun saya departemen, ini bukan mau tapi saya mau laporan itu saya yang susun, kami yang masuk loop, itu ketua dan sekretaris tidak ada tempat, kami cuma dampingi bendahara dan PJS. Dan ini akan terjadi lagi. Saya harus berjalan sampai ketua BM. Saya bilang ada apa sekarang dengan PM? Serius, saya kalau ditanya siap, saya bilang siap untuk PM. Tetapi yang Kak Ikra pernah tanya depan kapel yang restu orang tua. Sampai hari ini, kalau besok ini orang tua izinkan, lusanya saya daftar ketua BM. Serius, jujur dan. Itu asal hasil pembicaraan orang. Itulah. Tapi sejauh ini orang tua masih bersikeras dan bagi saya restu orang tua paling penting. Iya, betul. Itu. Jadi kalau ditanya lulus sekarang, berdasarkan data dari orang tua, saya lebih memilih mengakhiri jalan aktivis dan saya tidak mau paksa kak, dan akhirnya 3 periode BEM tanpa ketua BEM. Saya berapa hari ini bertengkar dengan kondisi itu, tadi masih kita beberapa pimpinan sekolah juga. Kok Rio aman? Aman. Ini jawab. Semua pimpinan sekolah dan saya juga masih bertengkar dengan, artinya lulus sekarang. Ya. Artinya saya di satu sisi kalau orang tua tidak harus setuju kok. Saya takutnya karena ini kak, saya harus lewati Mei ujian skripsi, Desember ujian skripsi, dan Mei tahun depan. Kalau ketua BM selama ini kan mereka cuma lewati Desember, Mei tahun depan kan. Saya kan memang cepat sekali ini kan, meskipun pernah error di semester 1, tapi saya buruk sekali dan kembali di jalan yang benar. Tapi itu saya
restu orang tua. Sampai hari ini saya masih kemarin masih telepon juga dengan pacar. Kalau orang tanya saya begitu, kalau orang tua restui, dari kemarin saya belum bongkar kan. Desember kemarin saya pulang, saya tanya lagi. Saya kasih ini, saya tawarkan ini lebih baik kalau kita begini. Bayangkan saya ke Malang itu kampus yang biayai karena ini. Saya bilang tidak bisa. Bapak kan pacar harus pensiun dan lain sebagainya. Saya bilang, ya. Tapi kalau persoalan ekonomi, saya tuntas, tapi restu tidak ada restu orang tua itu aduh. Jadi itu kalau itu restu orang tua yang buat saya harus ini ujian cepat. Tapi kalau ada berubah ya, puji Tuhan. Kalau nggak bisa kita masih ada rektor STT, STF ya, atau kita sinari. Iya nggak sih Don? Iya toh. Dan biarlah tahun ini siapa yang mau ikut berkontestasi silakan. Kalau memang. Tapi saya terlalu niat, jujur. Ketika kakak tanya, saya dari jalan pasti satu pertanyaan. Yang tadi kayaknya pikir jawab cepat, atau saya pikir pertanyaan ini yang pertama. Saya bilang ini pasti. Sempat akhir ini. Beberapa kakak yang ketemu tanya, saya jawab sama juga. Ya. Jawaban masih sama. Iya, pasti kok sudah rasa-rasa lah, pasti memang. Nah itu, unggulanmu. Orang syukur itu, serius. Kalau saya ya terlepas nanti kau maju atau tidak, kau tidak. Seharusnya kau bersyukur banyak yang ini percaya sama kau. Jadi ketua BEM itu sudah luar biasa. Menurutku. Oke, sudah aman? Siap. Yo, Rio, thank you, Doni. Thank you. Yo, oke. Thank you. Oke, banyak. Ay.